Ya. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu mengenai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2022. Salawat dan salam yang oleh Allah selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan juga dilimpahkan kepada semua umat manusia, termasuk kita yang ada di ruang Zoom ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum nanti penjelasan akan kami berikan, kita terlebih dulu mendengarkan sambutan dan pengarahan dari Ketua LP2M kepada Bapak Ayub Mursalin. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu dosen UIN Sultan Tohasudin Jambi, selaku peneliti dan pengabdi yang alhamdulillah pada kesempatan tahun ini telah mendapatkan bantuan penelitian dari skema Kitab Dimas yang sudah dilalui prosesnya mulai tahun kemarin, kemudian penetapan oleh Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Suwaidi Sari MA PhD beberapa waktu yang lalu. Dan mungkin sekarang sudah pada cair ya, mungkin ya, kalau tidak salah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap muka melalui Zoom ini untuk mendengarkan ataupun mendiskusikan paling tidak terkait dengan teknis penelitian, khususnya pada mekanisme bagaimana proses, kemudian bagaimana nanti output dan outcome-nya yang diharapkan melalui proses penelitian dan pengabdian ini. Ini karena penting, jangan sampai dalam beberapa waktu yang lalu ya, bisa 2 tahun atau 3 tahun belakangan, ini sering terjadi temuan-temuan oleh BPK. Ini yang kita hindari nantinya. Tapi yang pertama saya ucapkan dulu selamat kepada Bapak Ibu ya, yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan penelitian tahun 2022 ini. Yang kedua, saya harapkan nanti Bapak Ibu dapat menjalankan ataupun melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini secara optimal, secara maksimal dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dicantumkan di dalam dalam ini ya kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu terdiri dari beberapa pasal ya. Di situ saya kira Bapak Ibu nanti bisa mencermati itu, bahwasanya dalam penelitian dan pengabdian ini ada tagihan-tagihan yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya tidak terpenuhi, maka konsekuensinya kalau untuk penelitian khususnya itu kita menggunakan skema SBK SKP, yaitu standar keluaran ya, standar keluaran SBK ya, standar biaya keluaran sub keluaran penelitian. Itu artinya kalau menggunakan standar SBK, kalau penelitian itu yang ditagih sebenarnya adalah output dan outcome-nya. Ketika output tidak terpenuhi, maka penelitian akan dibatalkan dan Bapak Ibu harus mengembalikan. Sedangkan untuk outcome-nya, kalau saja tidak terpenuhi, itu juga bisa, kalau pembahasan kami kemarin terakhir itu kalau outcome tidak terpenuhi, ada sekian persen yang 75 atau berapa kalau tidak salah, itu harus dikembalikan. Nah, itu kalau outcome-nya tidak terpenuhi. Nah, berbeda mungkin ini untuk yang pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat itu masih standarnya SBM. Jadi segala tuntutan-tuntutan administratif itu harus dipenuhi secara detail ya, tidak bisa disamakan dengan yang SBK SKP. Namun demikian, pengalaman kami selama 2 tahun terakhir ini ya, khususnya tahun kemarin lah, tapi ada tahun sebelumnya itu bukan di kita, tetapi di beberapa perguruan tinggi lain terkait dengan penelitian berbasis SBK SKP ini, walaupun yang dinilai itu output dan outcome, tetapi BPK tidak tahu menahu terkait dengan masalah output dan outcome itu. Yang penting ada atau tidak, dan tapi juga harus terpenuhinya uang itu yang sudah kita terima itu dikemanakan. Nah, itu yang menjadi
selalu perdebatan ya di kalangan LP2M, baik dengan BPK ataupun dengan pihak yang terkait. Bahwasanya kalau dalam juknis, bahwasanya kita yang berbasis SBK SKP ini hanya dibutuhkan outcome dan output. Tetapi BPK karena tugasnya adalah memeriksa masalah keuangan, mau tidak mau akan menyasar ke situ. Nah, oleh karena itu harapan kami, Bapak Ibu tetap ya upayakanlah gitu kan, memperhatikan masalah administrasi ini. Artinya kita punya melakukan perjalanan ke daerah, ya lampirkanlah bukti-bukti pengeluarannya itu, dikumpulkan gitu kan. Kalaupun tidak detail ya, tetapi itu harus terinci lah paling tidak itu. Terinci, tersusun rapih ya. Walaupun mungkin sifatnya global. Itu harapan kami. Karena apa? Karena di sistem SBK SKP ini sebenarnya kalau berdasarkan pemahaman kami dan diskusi dengan beberapa pihak, ada kelebihannya. Kelebihannya itu adalah ketika ada kelebihan anggaran, itu tidak mesti harus dihabiskan. Beda dengan yang SBM. SBM itu harus dihabiskan total gitu kan, dengan bukti-bukti yang terkait. Tetapi kalau SBK SKP itu ada sisa, maunya sisa 10 juta maunya, atau 5 juta. Kita bikin aja cukup personal statement. Personal statement itu apa? Maunya untuk bantuan publikasi, untuk diseminasi. Seperti itu aja cukup. Artinya tidak perlu dihabiskan. Tetapi ya target kita adalah bagaimana dana yang kita peroleh melalui penelitian ini kita optimalkan untuk penelitian yang maksimal. Artinya jangan sayang-sayang kita mengeluarkan uang. Nah, karena ketika maunya output itu sudah diperoleh, kemudian outcome-nya bisa dipublis, otomatis itu kan akan menambah dalam tanda petik income kita. Tidak hanya income saja, tapi kepuasan intelektual kita juga di situ bisa kita peroleh. Dan dari situ kita juga bisa mungkin meningkatkan kepangkatan kita, atau bahkan yang bagi yang akan mau profesor bisa menjadi persyaratan profesor. Dan itu mungkin nilainya akan lebih besar dibandingkan pokoknya hanya menyisahkan atau menyisihkan ya dari penelitian itu untuk keperluan-keperluan yang sifatnya kurang akademik gitu. Jadi kami harapkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada dipatuhi, diperhatikan agar nanti tidak ada temuan sedikit pun dari pihak BPK. Itu harapan dari LP2M sebagai penyelenggara teknis lah untuk mengkoordinir penelitian ataupun pengambilan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya nanti saya mohon kepada Pak Kapuslit untuk menjelaskan secara teknis mulai dari ya kebutuhan administratif hingga sampai kebutuhan outcome-nya, tuntutan seperti apa itu akan dijelaskan oleh Pak Munabit sebagai Kapuslit. Karena ini dibutuhkan nanti ketika punya BPK menanyakan ada nggak sosialisasi. Ketika punya ada temuan atau apa, kalau kita tidak pernah melakukan sosialisasi, kita yang disalahkan oleh BPK. Oleh karena ini salah satu tugas kami untuk mengawal baik secara administratif ataupun kualitatif, substantif ya, substantif dari penelitian Bapak Ibu dilakukan oleh LP2M. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua LP2M yang sudah memberikan sambutan dan arahan. Bapak Ibu yang berbahagia, yang paling berbahagia sepertinya Ibu Dani Sartika ini. Ya, baru ujian, sudah lulus, senyumnya lebar sekali. Ya, Makasih. Selamat Bu Dani. Makasih. Ya, Bapak Ibu, kita langsung saja ke penjelasan teknis penelitian pengabdian tahun 2022. Ya. Kelihatan Bapak Ibu ya? Apakah slide-nya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, ya. Bapak Ibu, di bantuan penelitian yang Bapak Ibu terima, yang ada di grup WA itu ada
beberapa klaster, ada 3 klaster penelitian, kemudian 3 klaster pengabdian. Nah, penelitian pertama, penelitian pembinaan atau penguatan kapasitas, kemudian penelitian dasar program studi, kemudian penelitian dasar interdisipliner, kemudian pengabdian berbasis program studi, pengabdian berbasis komunitas, dan pengabdian berbasis madrasah atau pesantren. Jadi ada 6 klaster, Bapak Ibu, di kelompok kita yang ini. Oke. Kita mulai dari surat menyurat, Bapak Ibu. Surat menyurat yang penting itu paling tidak ada beberapa surat. Yang pertama surat tugas penelitian. Ada beberapa orang sudah mengurus, tapi mayoritas belum, Bapak Ibu. Kemudian surat permohonan izin penelitian. Jadi kalau surat tugas itu adalah LP2M menugaskan Bapak dan Ibu untuk melakukan penelitian, sementara permohonan izin penelitian adalah kalau Bapak Ibu datang ke satu tempat atau satu lembaga, lalu kemudian Bapak Ibu minta izin ke lembaga itu untuk memberikan data. Nah, Bapak Ibu bisa melampirkan permohonan izin penelitian yang juga dikeluarkan oleh LP2M. Nah, bagaimana mengurus surat-surat itu? Nah, draft surat tersedia di website. Semestinya hari ini sudah ada di website LP2M, tapi kebetulan yang tukang mengunggah sedang mengantar mahasiswa KKN, jadi kemungkinan besok atau Senin insya Allah sudah bisa diunduh di website LP2M. Tapi nanti kami juga masukkan ke grup WA penelitian pengabdian 2022, grup WA kita. Nah, surat itu silahkan diunduh Bapak Ibu, kemudian diisi, ya Bapak Ibu mau kemana, kemudian dicetak surat sebanyak yang diperlukan. Dicetak ya minimal 3 lembar. Ya, 3 lembar. Lalu surat itu silakan Bapak Ibu bawa ke LP2M, nanti ditandatangani oleh ketua LP2M. Nanti dikasih nomor juga di sini dan stempel. Jadi kalau Bapak Ibu butuh suratnya banyak, misalnya izin ke banyak lembaga, silahkan untuk mengisi dan mencetak suratnya yang banyak. Itu. Nah, jadi mudah sekali Bapak Ibu, tidak perlu Bapak Ibu lapor kemudian menunggu lama-lama di kita. Nanti datang ke LP2M, insya Allah ketua LP2M selalu ada, lalu ditandatangani dan diberi nomor di sini, distempel juga. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan jelas soal surat-surat itu Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian yang penting juga itu laporan. Nah, ini perlu kami sampaikan di awal sekali karena ini nanti yang akan ditagih oleh kami LP2M dan nanti akan diperiksa oleh BPK dan juga akan direview kembali oleh reviewer. Nah, jadi kalau sebelum-sebelumnya reviewer itu hanya memeriksa atau mereview proposal Bapak Ibu, nanti laporan hasil penelitiannya juga akan direview oleh reviewer. Dan hasilnya misalnya apakah laporan Bapak Ibu sudah layak dengan dana yang diberikan. Nah, misalnya dananya 20 juta tapi laporannya hanya sekian halaman, ditulis tanpa standar ilmiah misalnya dan seterusnya, nanti reviewer bisa mengatakan bahwa laporan ini tidak layak. Dan kelayakannya misalnya hanya 20% misalnya kelayakannya. Berarti dana yang 80% itu bisa diminta untuk dikembalikan Bapak Ibu. Nah, jadi ini berbasis SBK itu begitu, berbasis keluaran. Nah, jadi ada 2 laporan Bapak Ibu yang penting. Ya, yang pertama adalah laporan antara atau laporan progress report, laporan kemajuan. Lalu kedua adalah laporan akhir. Ya.
Nah, laporan antara itu ini Bapak Ibu, laporan isinya adalah laporan penelitian antara atau pertengahan, kira-kira gitu. Ada dua isinya, laporan kemajuan, laporan penelitiannya yang pertama, kemudian yang kedua laporan kegiatan penelitian. Nah, Bapak Ibu ngapain saja selama 3 bulan pertama penelitian. Oke. Laporan kemajuan ini diunggah ke Litap Dimas, jadi tidak dibawa ke LP2M, tapi diunggah di Litap Dimas paling lambat 22 September 2022. Jadi paling lambat 22 September 2022, Bapak Ibu. Oke. Jadi yang diunggah adalah dua ini saja, Bapak Ibu. Laporan penelitian antara, laporan penelitiannya, kemudian laporan kegiatan penelitian atau logbook. Nah, apa saja laporan penelitian antara itu, Bapak Ibu? Laporan penelitian antara itu teknisnya dibuat di kertas A4, ya, A4, kemudian margin atas bawah kiri kanan 4343, biasa seperti umumnya kita pakai. Kemudian fontnya Times New Roman, jadi tidak boleh font lain. 12 poin. Kemudian jarak antar baris 1,5 spasi. Before after paragrafnya kosong, tidak ada. Ya, jangan kemudian supaya apa namanya isinya banyak, panjang ininya harus dibuat before afternya diisi banyak-banyak itu. Nah, kemudian laporan antara itu paling sedikit 2 bab dan 40 halaman. Paling sedikit itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membuat 3 bab, itu 40 halaman, bisa. Itu di luar halaman Romawi dan daftar pustaka. Ya. Jadi 40 halaman Bapak Ibu ya, minimal. Nah, oke. Jadi nanti reviewer itu juga melihat teknis begini Bapak Ibu. Oh, ini kurang dari 40 halaman, artinya kurang dari yang diinginkan. Oke, itu laporan antara Bapak Ibu. Nah, jadi itu saja Bapak Ibu yang diunggah di laporan antara itu hanya laporan antara, laporan penelitian yang tadi, yang 2 bab itu atau 40 halaman, dan laporan kegiatan penelitian atau logbooknya. Oke, nanti logbook penjelasannya juga akan ada di bawah Bapak Ibu. Oke. Nah, sementara laporan akhir itu terdiri atas laporan penelitian yang sudah selesai. Yang sudah selesai. Laporan penelitian sudah selesai. Kemudian laporan kegiatan penelitian atau logbook yang sudah selesai juga sampai akhir sudah. Yang ketiga, ada surat pernyataan tanggung jawab belanja atau SPTB. Jadi Bapak Ibu membelanjakan apa dengan dana penelitian itu menggunakan untuk apa? Ada pernyataan tanggung jawab dari Bapak Ibu. Yang keempat, ada laporan keuangan disertai bukti pengeluaran. Nah, tadi Ketua LP2M menyampaikan bahwa kita berbasis SBK, standar biaya keluaran. Nah, dengan standar biaya keluaran itu artinya kalau target output dan outcome penelitiannya sudah terpenuhi, maka laporan keuangan biasanya diabaikan. Begitu. Tetapi pengalaman dari Kementerian Agama di pusat, ya BPK kadang-kadang bertanya tentang laporan keuangan. Karena itu juga kami meminta Bapak Ibu untuk menyertakan laporan keuangan. Ya. Tujuannya apakah sewaktu-waktu ditanya oleh BPK, maka laporan itu sudah ada. Jangan kemudian baru dibuat. Nah, itu nanti akan repot Bapak Ibu. Nah, oke. Kemudian yang kelima adalah sertifikat HKI. Kemudian keenam itu buku ber-ISBN. Jadi nyaris semua klaster itu ada buku ber-ISBN. Ya. Itu juknis terbaru dari Kementerian Agama meminta itu buku ber-ISBN. Yang selanjutnya adalah draft artikel yang sudah disubmit ke jurnal dan jurnalnya sesuai dengan kontrak Bapak Ibu. Ada yang minimal Sinta 6, ada yang minimal Sinta 4, ada yang minimal Sinta
3 begitu Bapak Ibu. Nah, kapan laporan akhir ini dilaporkan? Jadi laporan akhir ini diunggah ke Litapdimas itu paling lambat 22 Desember 2022. Nah, selain diunggah juga laporan ini diserahkan hard copy-nya ke LP2M juga pada tanggal yang sama maksimal, Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita lihat satu persatu Bapak Ibu, apa saja yang ada di laporan penelitian akhir, apa saja logbook, apa saja SPTB, dan seterusnya. Oke. Laporan penelitian akhir, seperti tadi, itu ditulis di kertas A4, kemudian margin atas bawahnya 4343, hurufnya sama, Times New Roman, kemudian jarak antar baris 1,5 spasi juga, paling sedikit itu 4 bab Bapak Ibu, paling sedikit 4 bab dan 80 halaman. Jadi bisa Bapak Ibu 5 bab, 6 bab boleh, mau 200 halaman, 300 halaman boleh. Nah, tapi minimal 80 halaman. Itu di luar halaman Romawi dan daftar pustaka Bapak Ibu. Oke. Oke, ini untuk format laporannya Bapak Ibu. Format laporan substansinya. Oke. Nah, selanjutnya selain laporan juga ada logbook. Apa itu logbook? Nah, logbooknya formatnya begini Bapak Ibu. Ada nomor, kemudian tanggal, tempat, kegiatan, silakan dibuat sendiri. Nanti deskripsinya, misalnya tanggal 10 Juli misalnya, tempat di kampus UIN Jambi, kegiatan misalnya melakukan wawancara dengan mahasiswa, ya lalu deskripsikan, ya pada saya berhasil mewawancarai 5 mahasiswa, mahasiswa itu penting diwawancarai karena ini. Nah kemudian ada berkas, nah berkas ini bukti sudah melakukan wawancara. Nah, nanti kalau di di Litapdimas ini diminta diupload Bapak Ibu berkasnya. Diupload. Nah, misalnya tanggal 12 Juli Bapak Ibu ke Medan misalnya, tempatnya Medan. Kegiatannya apa? Misalnya observasi lapangan. Nah, deskripsikan observasinya. Nah, berkasnya apa? Berkasnya SPPD atau surat tugas ke Medan, itu Bapak Ibu berkasnya. Nah, jadi itu diunggah di Litapdimas. Nah, selain diunggah di Litapdimas, itu juga nanti logbook ini silakan dicetak dan nanti akan dilaporkan di laporan hard copy yang diserahkan ke LP2M Bapak Ibu. Ditandatangani oleh peneliti. Oke, ini logbooknya Bapak Ibu. Oke. Lalu yang ketiga adalah surat pernyataan tanggung jawab belanja atau SPTB. Nah, format akan diunggah di website LP2M dan grup WA penelitian. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal mengunduh, ya mengisi, mencetak, terus dikasih materai 10.000, ditandatangani. Nah, SPTB itu juga dimasukkan nanti tempatnya kalau di hard copy-nya dimasukkan sebagai lembar awal laporan keuangan, Bapak Ibu. Di lembar awal laporan keuangan. Oke, itu Bapak Ibu. Gitu ya, untuk SPTB. Nah, baru kemudian kita masuk laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu memuat atau terdiri atas ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah SK penelitian. Ya, SK penelitian nanti akan kami unggah di website LP2M dan juga di grup WA. Ya, sudah ada apanya. Nah, silakan di print Bapak Ibu yang untuk laporan hard copy. Nah, kemudian seperti saya sampaikan tadi, ada juga surat pernyataan tanggung jawab belanja, itu dilampirkan juga di laporan keuangan di bagian awal setelah SK itu, kemudian RAB penelitian,
baru kemudian aliran keuangan, cash flow-nya. Nah, selanjutnya adalah kwitansi atau bukti pembayaran, bukti pengeluaran uang. Nah, seperti yang lain. Nah, Bapak Ibu juga bisa belajar laporan keuangan ini dari kegiatan tahun sebelumnya. Kami mengundang SPI untuk memberikan pemaparan tentang penyusunan laporan keuangan di SPI kita. Nah, itu sudah ada di website Win STS Jambi, Bapak Ibu. Nah, laporan keuangan itu juga dijilid tersendiri, Bapak Ibu. Jadi selama ini dia dijilid jadi satu dengan laporan yang lain. Nah, besok Bapak Ibu silakan menjilid laporan keuangan itu tersendiri, terpisah dari laporan yang lain. Kenapa terpisah? Karena nanti yang akan diperlihatkan BPK itu adalah luaran penelitiannya saja, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau BPK kemudian minta laporan keuangan, baru kita kasihkan laporan keuangannya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu luarannya tidak terpenuhi, maka otomatis laporan keuangan pasti akan kita sampaikan ke BPK. Nanti akan diperiksa mereka. Oke. Selanjutnya adalah sertifikat HKI. Nah, sertifikat HKI. Sertifikat HKI ini juga jadi target luaran penelitian. Nah, di sertifikat HKI Bapak Ibu nanti yang dari penelitian atau pengabdian yang dibiayai, penciptanya adalah Bapak Ibu atau peneliti atau pengabdi, sementara pemegang hak cipta adalah Win STS Jambi. Ya. Nah, sertifikat HKI diurus oleh LP2M. Ya, diurus LP2M secara kolektif. Kemudian peneliti atau pengabdi menyerahkan persyaratan. Ya, persyaratannya adalah KTP, surat pernyataan, kemudian surat pengalihan hak cipta, dan karya ciptaan. Paling lambat 30 November 2022. Kenapa tanggal sekian? Biar kami punya waktu untuk mengurus ke Kemenkumham, Bapak Ibu. Sekalian dibayarin, Bin. Hah? Oh ya, ada poinnya, Pak. Biaya pengurusan HKI ya, yang model begini, yang pemegang hak ciptanya adalah lembaga, itu besarnya 200.000, bukan 400.000. Itu dibebankan ke peneliti atau pengabdi. Nah, jadi bisa dimasukkan untuk laporan keuangan, Bapak Ibu. 100.000. Nah, sertifikat HKI juga diunggah ke Litat Dimas, Bapak Ibu, dan dicetak sebagai laporan hard copy, Bapak Ibu. Oke, sertifikat HKI. Selanjutnya buku ber-ISBN. Ya, buku ber-ISBN. Jadi buku ini bisa berbentuk monografi atau buku utuh. Nah, apa itu monografi? Nanti saya kasih contoh di akhir. Ya, jadi bukunya berbentuk monografi atau buku utuh. Formatnya PDF, Bapak Ibu. Ya, format PDF. Nah, tetapi buku ini harus diedit atau di layout secara baik. Ya, dengan ukuran ini sesuai ketentuan UNESCO. Kalau Bapak Ibu naik pangkat juga harus dipersyaratkan ini juga ukuran 15,5 kali 23 cm. Ya. Minimal itu ada 40 halaman. Ya, di luar halaman Romawi dan daftar pustaka. Jadi diedit dan di layout secara profesional. Jadi silahkan Bapak Ibu kami di sini sebetulnya sudah punya Sutapres dan kami akan mencari layouter yang bisa membantu kami untuk membuat layout secara baik begitu, dan nanti Bapak Ibu silahkan berhubungan dengan mereka kalau mau. Nah, cover juga dibuat secara baik dengan logo Sutapres. Oke. Nah, dummy buku dalam bentuk
PDF itu diserahkan ke LPPM untuk diurus ISBN. Nah, ISBN ke Perpus Nasional paling lambat 30 November 2022. Itu Bapak Ibu. Dummy buku yang sudah ada ISBN-nya itu dicetak dan dilampirkan terpisah dari laporan. Jadi Bapak Ibu bisa POD lah, print on demand. Jadi mencetak terbatas untuk buku dummy buku Bapak Ibu. Ini buku beri ISBN. Yang selanjutnya target luarannya adalah draft artikel yang disubmit. Oh ya, untuk buku beri ISBN ini untuk pengurusan ISBN itu free Bapak Ibu, tidak ada biayanya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu minta di layoutkan orang, dieditkan orang, ya Bapak Ibu silakan berhubungan sendiri. Ya. Draft artikel yang disubmit. Nah, draft artikel Bapak Ibu sebagai luaran penelitian itu harus sudah disubmit ke jurnal tujuan. Ya, jadi jurnalnya harus sesuai dengan target luaran penelitian Bapak Ibu yang ada di kontrak. Nah, jurnal yang dituju sekali lagi harus sesuai target luaran penelitian yang sudah ditetapkan sesuai klaster masing-masing. Draft artikel dan bukti submit juga diunggah ke Litabdimas dan dicetak sebagai laporan, Bapak Ibu. Oke. Itu penjelasan tentang laporan akhir Bapak Ibu. Nah, selanjutnya perlu kami sampaikan beberapa deadline atau tanggal penting Bapak Ibu. Yang pertama, laporan kemajuan atau laporan antara, deadline-nya adalah 22 September 2022. Karena ini sifatnya diunggah secara online, maka riwayat kapan Bapak Ibu mengunggah itu akan kelihatan. Jadi sebelum tanggal 22 September harus sudah diunggah Bapak Ibu. Karena kalau belum nanti ketika diperiksa mereka juga akan membuka Litabdimas Bapak Ibu. Nanti bisa jadi masalah. Oke. Kemudian Bapak Ibu wajib melakukan presentasi hasil penelitian itu kira-kira minggu pertama atau minggu kedua November 2022. Ya, minggu 1 atau minggu kedua November 2022 kita mengadakan riset days yang isinya adalah presentasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian Bapak Ibu. Nah, sementara laporan akhir itu deadline-nya 22 Desember 2022. 22 Desember 2022. Jadi maksimal kita Bapak Ibu. Jadi total ada 6 bulan sebetulnya Bapak Ibu. 3 bulan pertama laporan kemajuan atau laporan antara, kemudian 3 bulan berikutnya laporan akhir. Jadi masanya cukup panjang. Oke. Nah, lain-lain Bapak Ibu. Pertama, penelitian atau pengabdian tahun 2022 menggunakan skema standar biaya keluaran atau SBK. Nah, silakan Bapak cari aturan SBK di Kementerian Keuangan, di web Kementerian Keuangan ada. Nah, skema ini, SBK ini mensyaratkan bahwa jika target luaran penelitian atau pengabdian, ya targetnya apa? Misalnya targetnya adalah laporan, artikel, HKI, buku beri ISBN, kemudian presentasi hasil penelitian atau pengabdian. Nah, jika target luaran ini tidak dipenuhi, maka laporan keuangan akan diperiksa secara detail. Nah, jadi kalau luaran ini tidak terpenuhi, laporan keuangan Bapak Ibu akan diperiksa detail. Nah, tapi kalaupun sudah dipenuhi, Bapak Ibu, jadi meskipun target telah dipenuhi, sewaktu-waktu pemeriksa, dalam hal ini BPK atau Irjen, meminta laporan keuangan, Bapak Ibu juga harus siap menyerahkan. Karena di di ketentuannya juga begitu. Jadi kalau mereka menginginkan laporan itu misalnya untuk melihat hal yang janggal dari luaran Bapak Ibu, kita harus siap. Misalnya begini, di laporan Bapak Ibu ada
submit artikel membayar sekian, lalu pemeriksa kepengen melihat bukti bayarnya benar nggak nih, kira-kira gitu. Nah, itu bisa mereka bisa meminta Bapak Ibu. Nah, selain diperiksa oleh oleh BPK atau reviewer atau inspektorat, biasanya untuk tahun ini laporan akhir Bapak Ibu juga akan diperiksa kelayakannya oleh reviewer. Nah, jadi di menu Litap Dimas sekarang sudah ada menu pemeriksaan oleh reviewer atau review laporan akhir penelitian. Nah, sebelumnya tidak ada menu itu. Sekarang sudah ada menu itu. Nah, artinya apa? Nanti Bapak Ibu, jika reviewer menyatakan bahwa laporan Bapak Ibu tidak layak, maka sebagian dana penelitian dapat diminta untuk dikembalikan. Ya. Misalnya kelayakannya hanya sekian persen dari total dana yang sudah diterima oleh Bapak Ibu. Maka kemudian sekian persen dari dana itu harus dikembalikan. Nah, tetapi untuk menagih pengembalian itu, nanti review dari reviewer itu akan dibaca hasilnya juga oleh BPK. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya hasil dari reviewer itu sudah layak itu BPK mungkin tidak akan banyak tanya. Tapi kalau misalnya dari reviewer hasilnya ini tidak layak, ya tidak layak. Nah maka kemudian BPK akan memeriksa ketat itu Bapak Ibu. Jadi usahakan laporan akademisnya, laporan penelitian Bapak Ibu itu memang layak dan memuaskan reviewer, kira-kira gitu. Nah, reviewer yang akan kita gunakan untuk laporan akhir itu bukan reviewer yang ada di UIN kita, tapi reviewer luar. Jadi kurang lebih sama dengan reviewer presentasi proposal kemarin. Bukan reviewer presentasi, tapi reviewer proposal yang awal, Bapak Ibu. Nah, untuk kontak person di Puslit dan di LP2M, jika bertanya silahkan ke nomor ini, bisa juga dengan Ketua LP2M, dan seterusnya. Oke, mungkin begitu Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang lain, ya silakan. Ya, sudah ada yang angkat tangan ini, cepat sekali. Silakan, Mas Sukron. Oke, terima kasih Pak Abid atas kesempatannya. Begini Pak Abid, saya mau tanya di surat kontrak kan saya dapat penelitian untuk kapasitas ya. Yang mana ya? Di situ ada kewajiban untuk bikin buku. Padahal ketika di awal, ketika presentasi Pak Ayub awal dulu kan, buku itu hanya beberapa bagian saja, tidak semuanya. Apakah memang seperti itu atau memang ada kesalahan dalam penulisan kontrak? Terima kasih, Mas. Oke, ya itu tidak ada kesalahan dalam penulisan kontrak, Mas Sukron. Jadi juknis yang dikeluarkan terbaru oleh Kementerian Agama untuk penelitian pembinaan penugasan juga harus punya buku ber-ISBN. Oh ya, jadi nah sementara buku ber-ISBN tadi penjelasannya minimal 40 halaman. Itu jadi sebetulnya simpel juga bukunya. Dan bentuknya bisa monografi. Nah, apa itu monografi? Ya saya kasih contoh lah di sini. Monografi. Sebentar. Buku monografi misalnya gini. Ya, saya share. Ya, jadi buku monografi itu maksudnya adalah buku yang dibuat misalnya hanya berisi data-data saja, tidak banyak analisis Bapak Ibu. Ya, ini contoh monografi, serial monograf. Ya, misalnya begini. Ini buku tentang persoalan gereja di Jakarta. Nah,
dia yang ditulis hanya misalnya gereja itu gereja yang tidak dipermasalahkan ada apa saja kira-kira gitu lalu disampaikan. Lalu gereja yang bermasalah tapi tidak terselesaikan masalahnya. Kemudian ada gereja yang tidak bermasalah tapi dipermasalahkan orang. Ada gereja bermasalah tapi belum terselesaikan apa saja. Jadi kurang lebih begitu saja Bapak Ibu. Jadi hasil data sajalah, data mentah lah kira-kira gitu. Dari monografi itu. Ada juga ini monografi tentang sekolah. Nah, bagaimana sekolah, keadaan sekolah di beberapa sekolah di mana nih, di Jogja SMA. Nah, isinya adalah laporan tentang satu adalah latar belakang, kemudian SMA Raja Wali, ini SMA-nya di Samarkand namanya, ya. Kemudian yang kedua SMA Merak. Nah, jadi dia tidak ada analisis lah begitu Bapak Ibu. Jadi deskriptif sajalah kira-kira. Kemudian SMA lain lagi dan kemudian penutup. Jadi kira-kira buku ini hanya berisi data saja kira-kira gitu Bapak Ibu. Jadi itu monografi. Nah, kalau Bapak Ibu terbiasa dengan atau melihat hasil-hasil riset di luar misalnya, ya Bapak Ibu bisa melihat juga monografi ini mirip dengan kertas kerja atau working paper. Jadi laporan sementara lah kira-kira begitu. Nah, yang belum banyak analisis, tapi dia sudah diterbitkan karena data itu penting diketahui oleh publik misalnya. Nah, gitu. Nah, belum analisis. Nah, kalau sudah analisis Bapak Ibu silakan tulis itu untuk jurnal. Ini datanya saja kira-kira gitu. Nah, jadi tidak banyak Bapak Ibu. Itu masuk. Ya, satu lagi Mas. Ya. Terkait dengan ini Mas, nama misalnya kan saya kan tercantum di situ nama saya. Misalnya ternyata ya saya kan melibatkan teman-teman misalnya. Apakah boleh melibatkan untuk di artikel terus juga di buku itu menambahkan nama teman-teman yang lain gitu. Walaupun di penelitiannya sebenarnya buat saya doang gitu kan. Oke. Ya, silakan. Boleh, tapi untuk satu di artikel misalnya ya, peneliti harus nama pertama. Ya. Ya. Tidak boleh kemudian nama peneliti nggak ada, nama orang lain semua misalnya, nggak boleh. Jadi harus ada nama peneliti dan dia nama pertama. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu diberikan dana penelitian ini untuk menunjang akreditasi di jurusan Bapak Ibu. Lalu kemudian kalau nama Bapak Ibu kemudian nggak ada, padahal tujuannya untuk menunjang akreditasi itu. Nah, itu kan bermasalah. Jadi gitu ya. Oke, terima kasih Pak Abid. Sama. Oke, ada Mbak siapa? Dian Mukhlisa. Silakan, Mukhlis. Ya, terima kasih. Ya, Pak Abid, ini mau tanya. Ada beberapa hal. Satu sih, pertama tentang list yang boleh dibelanjakan, list barang pembelanjaan yang diakui oleh untuk laporan keuangan. Kadang kan kita agak menurut kita boleh, ternyata oleh aturan mungkin nggak boleh. Nah, mungkin bisa nanti dari LPM men-share apa saja sih yang dibolehkan, apa yang tidak begitu untuk pengeluaran laporan keuangan. Itu yang pertama. Kedua, tadi ada di laporan keuangan itu harus mencantumkan nomor 4-nya cash flow keuangan. Apakah ini sama dengan logbook tadi ataukah ini berbeda atau bagaimana? Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi kan katanya satu-satu. Iya, lupa saya nanti. Lupa. Ya, nggak apa-apa ya. Iya. Nah, soal apa namanya belanja barang yang boleh dibelanjakan dan yang tidak. Nah, sebetulnya untuk penelitian berbasis SBK ini bebas loh Ibu. Ya, bebas. Bebasnya gimana? Sebetulnya detil-detil belanja itu tidak diperiksa. Janji BPK begitu. Janjinya begitu BPK. Tapi kalau nanti misalnya ada target luaran yang tidak terpenuhi, mereka akan meriksa detil. Nah, sebagai antisipasi itu ya, kalaupun Bapak Ibu beli apapun ya tetap
mintalah apa namanya nota atau kwitansi. Satu, supaya nanti kalau target ini tidak terpenuhi, target luaran tidak terpenuhi, kita punya bukti bahwa memang itu dikeluarkan. Kira-kira gitu, Bapak Ibu. Nah, tetapi nanti ketika di laporan itu, makanya kami minta laporan keuangannya terpisah, tidak jadi satu dengan laporan targetnya. Nah, targetnya apa? Targetnya laporan penelitian, artikel, HKI, buku, beri ISBN, dan seterusnya. Itu targetnya. Jadi itu dijilid sendiri, laporan keuangan sendiri. Kenapa begitu? Karena nanti kita minta BPK hanya meriksa yang pertama saja. Kalau misalnya ada target yang nggak ada, baru kemudian dia minta laporan keuangannya, baru kita susulkan detailnya. Kira-kira gitu, Bapak Ibu. Oke, yang kedua tadi apa, Mbak Dian? Cash flow. Cash flow. Ya, cash flow-nya beda. Nanti di di YouTube itu ada. Cash flow itu misalnya begini. Dana 10 juta misalnya. Hari ini keluar 1 juta untuk biaya A misalnya, ya ditulis ya, keluaran 1 juta, artinya berkurang menjadi 19 juta, kira-kira gitu. Ya, orang ekonomi pasti tahu lah kira-kira gitu. Bu Titin itu pasti tahu itu. Kemudian hari kedua misalnya melakukan perjalanan kemana, mengeluarkan berapa biayanya. Jadi itu kira-kira seperti buku rekening lah, buku rekening Mbak Dian. Ya, buku rekening, ya hari ini keluar berapa, sisanya berapa, keluar berapa, sisanya berapa, dan seterusnya. Gitu. Kayak realisasi RAB-nya gitu. Iya, realisasinya kira-kira gitu. Tapi per hari, per tanggal lah kira-kira. Ada pengeluaran. Oke, yang kedua. Apakah itu ada formatnya atau kita buat-buat sendiri gitu? Ya sesuai dengan ini kita aja. Iya, sesuai dengan pengeluaran Bapak Ibu. Jadi tidak ada format resmi, tetapi kalau Bapak Ibu nanti bisa menonton di video yang ada di YouTube Win STS Jambi. Dulu kami pernah mengadakan workshop membuat laporan keuangan untuk penelitian dengan SPI. Nah, di situ ada dicantumkan kira-kira ini isinya. Nah, nanti Bapak Ibu kami share itunya. Ya. Oke. Apalagi, Mbak Dian? Mungkin yang terakhir, keluaran penelitian atau pengabdian ini, tadi kan ada HKI, buku, sama artikel. Apakah itu tiga-tiganya harus menjadi keluaran, atau bolehkah kita memilih misalkan buku aja begitu kan ya? Kayak kami dari Prodi itu mendapatkan bantuan pengabdian berbasis Prodi, salah satu bentuk penerjemahan begitu kan ya. Memang rencananya adalah buku ber-ISBN. Tapi kalau artikel, karena ini penerjemahan ya, jadi mau diapain artikel, kecuali kalau nanti dari hasil terjemahan ini kami lakukan penelitian gitu loh. Jadi baru bisa berbentuk artikel. Nah, atau bagaimana itu? Apakah bisa salah satu aja atau bagaimana? Ya, keluaran penelitian yang wajib itu ada di kontrak Bapak Ibu masing-masing. Silakan cek di draftnya, ada target keluaran. Itu pasal berapa ya? Pasal 5 atau pasal berapa itu? Target keluaran. Nah, untuk pengabdian, target yang tidak ada itu kalau nggak salah buku ber-ISBN. Itu mungkin nggak ada. Mungkin nggak ada di target keluaran pengabdian. Tapi kalau artikel itu wajib. Artikel, laporan pengabdian, kemudian HKI itu wajib. Nah, gimana artikelnya? Nah, artikel pengabdian itu sekarang ada jurnal pengabdian. Nah, jadi silahkan disubmit ke jurnal pengabdian. Untuk masalah judul tuh boleh berubah kan? Maksudnya tidak harus sama dengan judul. Iya, boleh. Yang penting kan nanti di artikel Bapak Ibu harus mencantumkan bahwa misalnya artikel ini didasarkan pada pengabdian atau penelitian yang dibiayai oleh Win STS Jambi. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Win, begitu. Jadi ada pernyataan begitu di artikel Bapak Ibu, baru dianggap itu bagian dari
apa artikel yang bisa digunakan untuk laporan. Kalau tidak ada itunya tidak dianggap Pengeluaran itu ini ya. keluaran penelitian sebetulnya. Oke. Itu ada di kontrak juga poin itu. Oke. Sudah, Siap. Mbak Dian? Clear. Oke, clear. Ada Bu Titin, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua LPPM, Pak Dr. Raid Mursalin, selanjutnya Bapak Ketua Puslit, dan teman-teman seperjuangan yang telah lulus penelitian dan pengabdian. Satu, punten Mas Abid, boleh lihat PPT yang HKI nggak sih? HKI, sebentar. Tadi terlewat sepertinya saya. Iya. Nah, silakan. Oke, di sini sertifikat HKI diurus oleh PPM. Oke, selanjutnya bla bla bla. Dan yang mau saya tanyakan, HKI ini kan ada bentuknya dulu yang harus di HKI-kan kan. Nah, salah satunya yang sering kami lakukan di fakultas adalah artikel ilmiah yang sudah publish. Sedangkan tagihan ini ada batas waktunya dan penelitian juga masih proses kan beberapa bulan. Dan untuk submit artikel itu tidak sulit, tidak mudah gitu, agak butuh proses juga. Apalagi misalnya targetnya pengen Sinta 2 ataupun yang lain bisa Scopus. Yang ingin saya tanyakan, jika tidak sampai ke target tadi, artikel yang mau kita publish belum publish, tidak mungkin kita HKI kan, boleh nggak buku yang ber-ISBN itu kan kita proses sebelum-sebelumnya, ataupun buku monograf tadi kita ISBN kan, terus kita HKI kan buku tersebut gitu. Itu pertanyaannya Mas Abid, khusus untuk HKI, karena target kami ini kan ada haki, ada buku, ada laporan ya, ada 3 item itu yang wajib kami keluarkan gitu. Mungkin itu pertanyaan. Ya, terima kasih Mbak Titin. Jadi apa namanya, buku, artikel atau tulisan apapun itu sebenarnya bisa di HKI-kan Bapak Ibu. Jadi saran kami sebaiknya laporan antara saja yang di HKI-kan. Ya, laporan antaranya nggak apa-apa di HKI-kan itu. Ya, jadi HKI itu kan yang dibutuhkan, nanti kami minta opsi ke apa itu, ke Kemenkumham itu bukan karya lengkap tapi sampel dari karya. Jadi bisa 2 bab itu bisa biasanya kalau minta sampel saja. Ya, jadi 2 bab, bab 1, bab 2 yang merupakan laporan atau 40 halaman yang merupakan laporan antara itu yang harus diupload atau harus selesai pada tanggal 22 September, ya kan? Nah, itu bisa di HKI-kan. Oke, bisa di HKI-kan Bapak Ibu. Nah, sebetulnya yang bisa di HKI-kan apalagi? Ya, Bapak Ibu menulis tangan nama UIN STS Jambi dengan font karya Bapak Ibu, itu bisa juga di HKI-kan Bapak Ibu. Ya, jadi HKI itu apapun bisa di HKI-kan Bapak Ibu. Ya, jadi bisa begitu Bapak Ibu. Jadi syaratnya mudah sekali HKI. Ya, asal ada karya dan karya apapun itu. Nah, makanya untuk keseragaman saya kira yang apa namanya laporan antara saja mari kita HKI-kan. Syaratnya ya 40 halaman dan 2 bab. Itu Mbak Titin. Siap, terima kasih Mas. Boleh tambahan Mas pertanyaan? Silakan. Oke, untuk artikel tadi kan sudah ditanya oleh Pak Sukron, boleh ditambah penulisnya. Yang saya mau tanyakan adalah apakah boleh dari buku monograf, artikel itu tidak sesuai judulnya dengan judul penelitian kita, artinya ada modifikasi sedikit ataupun ya banyaklah modifikasinya, tapi masih berhubungan dengan isinya tentang penelitian kita, begitu Mas? Oke, boleh Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu menulis artikel yang judulnya tidak sama dengan judul penelitian Bapak Ibu. Sangat boleh. Jadi
yang terbaik adalah penelitian itu datanya umum saja, lalu Bapak Ibu tulis menjadi banyak artikel. Nah, dengan judul berbeda-beda. Nah, itu sangat bagus, Bapak Ibu. Yang penting kan dicantumkan begini, tertulis nanti, artikel ini ditulis berdasarkan penelitian, misalnya nih Bu, penelitian yang dibiayai oleh UIN STS Jambi dengan nomor kontrak garis miring UIN STS Jambi. Nah, untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Harus ada itunya. Nah, ada ucapan terima kasih itu Bapak Ibu. Nah, contoh misalnya ya nanti kami contohkan. Tapi kira-kira begitu Mbak Titin. Ya, jadi sangat boleh. Oke Mas, makasih. Satu lagi tadi. Silakan. Di dalam buku laporan akhir boleh nggak isinya itu bab-bab artikel? Misalnya kita pengen buat 4 artikel, jadi di dalam itu tidak lagi seperti ya pendahuluan, latar belakang, ya, isi tujuan dan sebagainya gitu. Seperti chapter-chapter artikel yang mau kita bangun gitu. Oh iya. Jadi nggak 2 kali nulis, mau nulis artikel lagi, mau nulis laporan lagi gitu. Boleh saja Bapak Ibu, boleh saja sebetulnya. Ya yang jelas bagian pendahuluan kan sudah ada di proposal. Tapi kemudian kalau yang lain-lain itu mau ditulis begitu boleh saja. Bagus. Misalnya satu penelitian ada 3 artikel, lalu artikel pertama jadi bab 2, artikel kedua jadi bab 3, artikel keempat jadi bab selanjutnya dari laporan, silahkan saja gitu. Jadi boleh Bapak Ibu. Yang penting itu nyambung dengan penelitian. Bapak Ibu. Nah, ya gitu Mbak Titin. Boleh Mbak Titin. Siap, terima kasih Mas. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu jika ada lagi Mas Sabit, boleh nggak Mas? Silakan. Gini Mas, kan artikel kami itu kan penelitian, terus nanti berbentuk produknya itu semacam website gitulah. Apakah itu kita juga mungkin kan, jadi kan kita mendevelop sesuatu menggunakan itulah Mas ArcGIS online itu. Jadi kan kita kan yang desain dari awal sampai akhir kita. Apakah itu bisa kita hakikan? Oh iya. Tapi nggak perlu artikelnya. Bisa. Nggak apa ya? Iya bisa saja. Bentar saya lihatkan contoh contoh di Haki ya. Apa saja yang bisa dijadikan HKI. Nah, saya bukakan ini web untuk mendaftar Haki Bapak Ibu. Bentar. Websitenya lambat ini Bapak Ibu. Web bentar. 2m@uinjambi. Oke. Saya perlihatkan di web yang bisa di-HKI-kan Bapak Ibu. Nah, ini. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, kelihatan. Apa saja yang bisa di-HKI-kan? Oke, sorry. Ini permohonan. Nah, kita bisa klik permohonan pencatatan ciptaan.
secara elektronik. Nah, misalnya ini jenis ciptaan. Nah, ini bisa Bapak Ibu karya tulis, karya seni, komposisi musik, karya audiovisual, karya fotografi, karya drama, atau karya lainnya. Oke, misalnya karya lainnya. Silakan. Nanti masukkan apa? Basis data, kompilasi data, permainan video, program komputer, macam-macam bisa. Nah, karya tulis saja misalnya Bapak Ibu. Karya tulis itu juga macam-macam. Nanti di sini ada atlas, biografi, buklet, buku mewarnai, ya, buku pelajaran, buku saku, bunga rampai, diktat, dongeng, e-book, ensiklopedi, semuanya bisa. Nah ini apa, naskah drama, naskah film, novel, puisi. Kita ada punya HKI lagu Bapak Ibu. Nah, ada lagu. Nah, jadi itu juga bisa didaftarkan. Kira-kira gitu Mas Kron. Nah, jadi karya apapun dari Bapak Ibu bisa. Ya. Oke Mas, terima kasih banyak Mas. Siap. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Nah, Kabir. Oke, silakan Ibu. Mengenai buku tadi, ukurannya berapa Pak Sapit yang menurut UNESCO itu? Buku menurut UNESCO Apakah itu A5 atau A4 atau apa? itu di atasnya A5 atau A4 itu, Bu? A4, A5 ya? Enggak. Kan A5 lebih kecil dari A4 itu. Ya, A5 itu lebih kecil dari 4. Tapi kalau A5 itu 15 kali 21, Ibu. Iya. Kadang-kadang kan kita tahu A4, A5 gitu ya, kan? Ya. Iya, tahu. Tapi kalau UNESCO, ini menurut UNESCO begini ukuran buku, Bu. Kalau Bapak Ibu membaca aturan soal kenaikan pangkat KUM, ya, KUM itu juga ukuran yang diminta adalah 15,5 kali 23. Ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita mengikuti itu juga Bapak Ibu. Ya. Kalau A5 itu 15 kali 21 dia. Kalau ini lebih besar sedikit, nambah 5 cm dan setengah senti dan 2 cm. Gitu. Lebarnya nambah setengah senti, panjangnya tambah 2 cm. Ya. Percetakan ada nggak yang? Oh iya, pasti tahu ada. Semua Bu percetakan Bu. Yang 15,5 kali. Mau nanya juga ini, misalnya gini, yang barang itu tadi, misalnya kita beli laptop atau tinta, apa itu masuk pengeluaran juga nggak? Iya Bu. Beli laptop gitu. Oh, beli laptop nggak boleh Bu. Beli laptop nggak boleh, tinta ya? Iya, boleh. Tinta, kalau kertas, yang gitu ya? boleh itu barang habis pakai istilahnya. Oh, barang habis pakai. Ya, jadi misalnya setelah penelitian habis, misalnya kalau transportasi boleh, transportasi. Oh iya boleh Bu. Transportasi untuk tiket pesawat gitu. Boleh. Tapi kalau beli pesawatnya nggak boleh Bu. Ya. Misalnya kita mau observasi untuk literasi gitu ya. Ya. Tiket pesawat pergi ke Jakarta gitu kan. Tiket pesawat beli baju udah boleh ya. Ya. Oh, oke. Nah, beli buku juga nggak boleh Bapak Ibu sebetulnya. Oh, beli buku nggak boleh ya? Nggak boleh, karena buku itu nggak habis. Tapi kalau fotokopi boleh. Nah, itu agak aneh juga Bapak Ibu. Ya, aturan begitu itu aneh itu. Jadi beli buku boleh, tapi nanti setelah dibeli, setelah selesai penelitian, bukunya harus disumbangkan ke perpustakaan. Itu diaturan. Nah, tadi pertanyaan Mbak Titin tadi ini, apakah boleh soal yang itu tadi? Nah, ini misalnya harus ada begini Bapak Ibu kira-kira. Nah, harus ada bahwa riset ini didukung oleh LP2M Universitas Jambi di bawah proyek ini. Nah, jadi judul penelitiannya ini kira-kira. Tapi judul judul artikelnya lain. Nah, itu boleh Bapak Ibu.
Ya, itu dipersilahkan. Jadi judul artikel dan judul penelitian beda itu boleh. Yang penting ada keterangan bahwa ini didanai oleh LP2M dengan nomor kontrak ini, misalnya. Gini, kalau misalnya kita kan mengadakan semacam fokus FGD ya, FGD. Ya, FGD kita apakah mengumpulkan mahasiswa, atau mengumpulkan masyarakat, atau apa di daerah lain ya, ngambil apa, atau mahasiswa gitu. Nah, kita kasih mereka honor gitu, transport. Apakah laporannya itu boleh? Ya, itu boleh, Bu. Cuma itu perlu hati-hati kalau misalnya jangan sampai kalau yang diundang misalnya sesama PNS. Ya, PNS dan di jam kerja itu nggak boleh dapat, Bapak Ibu. Oh, di luar jam kerja, misalnya Sabtu Minggu gitu ya? Ya, misal Sabtu Minggu dan di luar kampus kerja, ya. Di luar daerah gitu ya? Misalnya ngundang saya gitu, misalnya untuk kita mau FGD uji di coba, rumah makan, itu boleh, Bu. kita mau uji coba ke kampus lain gitu ya? Kampus lain nggak apa boleh? Ya, kalau dibayar gitu, dikasih transportasinya. Di kampus lain kalau uji coba misalnya perguruan tinggi di tempat kita ya, tempat lain ya juga gitu. Nah, itu perlu hati-hati, Bu. Perlu hati-hati. Ya, karena pada dasarnya kalau perguruan tinggi, apalagi perguruan tingginya negeri. Nah, pada dasarnya PNS itu kan tidak boleh menerima gaji lain, tambahan gaji lain, Bapak Ibu, karena sudah ada mekanisme remunerasi. Nah, kalau mahasiswa misalnya? Kalau mahasiswa lebih bagus tempatnya itu di luar perguruan tinggi lah, di luar tempat kerja lah, Bapak Ibu. Ya. Oh iya, di luar kampus kita gitu maksudnya. Ya, di luar kampus kita, misalnya yang swasta gitu, yang misalnya nyewa tempat tertentu misalnya ya. Oh gitu ya. Ya. Gitu, Bapak Ibu. Silakan. Yang lain. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Pak Alfian? Sudah oke? Oke. Silakan kalau ada yang lain, Bapak Ibu. Kalau nggak ada? Nggak ada. Pak Edi? Ada Pak Edi? Pak Edi Kusnadi. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Kira-kira untuk format laporannya harus seragam apa bagaimana? Kalau ada seragam ada nggak template-nya? Oh iya, template-nya ini tadi, Mbak Edi. Ya, saya mesti lambat masuk. Oh, ya Pak Edi. Nah, ini Pak Edi, template-nya. Ya, silakan. Ini teknis. Nah, teknis ini urutan-urutan ini bab per bab ini ya. Oh iya, itu masing-masing Bapak Ibu lah, itu terserah ya. Bapak Ibu kan peneliti, pada dasarnya kan sudah dosen itu kan peneliti, sudah mahir melakukan penelitian, dianggap mahir melakukan penelitian, dan karena itu kita tidak mengatur bab 2 misalnya harus literatur review atau studi kepustakaan, tidak begitu. Silakan Bapak Ibu mau bab 2 itu langsung isi nggak apa-apa, silakan juga. 3 apalagi silakan ya. Bahkan Bu Titin tadi mau ngomong bab 2 itu langsung artikel, bab 3 juga artikel, bab 4 juga artikel. Nah ya,
itu canggih sekali. Nanti ada 3 artikel di satu penelitian Bapak Ibu. Dan itu bagus kalau itu jadi, Bapak Ibu. Ya. Itu ekspektasi Mas Abid. Kalau ke lapangannya nggak tahu ya dah. Ya itu bisa dilakukan misalnya Bapak Ibu. Tahun ini Bapak Ibu saya share sedikit ini tadi. Ini misalnya penelitian saya dengan beberapa orang, lalu kemudian ini sama dengan yang tadi, tapi ini artikel ini, nah ini kan, ya artikel ini didasarkan pada ini dengan nomor kontrak ini misalnya. Oke, ini satu artikel. Nah artikel yang lain, yang apa namanya, ini juga dari penelitian yang sama. Jadi artikelnya bisa banyak. Nah, untuk penelitian yang ini kami sudah menerbitkan 4 artikel, sekarang mau terbit artikel ke-5 dan ke-6, Bapak Ibu, dari satu penelitian 2016. Jadi sebetulnya kita tidak butuh setiap tahun dapat penelitian. Yang penting kan setiap tahun ada artikelnya. Begitu tekad Mbak Titin tadi. Terima kasih. Ya, Pak Alfian, silakan. Terima kasih Pak Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya bisa. Saya mau menegaskan yang disampaikan Bu Titin tadi. Kalau memang boleh formatnya seperti bab 1 ada artikel, berarti memang diakui, artinya kita bisa menulis seperti itu, Mas Abid. Oh iya, boleh, Mbak. Ya, Oke. Ya. Nah, saya sarankan saja, kan ini waktu kita ada berapa 6 bulan ya. Kalau bisa tahun depan itu di awal tahun lah kita mulai kan, supaya banyak waktu. Jadi kalau nulis artikel lebih banyak gitu, Mas. Ya, tekad kami kemarin sebetulnya juga begitu, Pak Alfian. Tapi kemudian di tengah jalan kan logika keuangan kadang beda-beda. Ya, dengan kemauan kita. Jadi ini harus mengalami revisi, mengalami ini dan seterusnya. Jadi ya sampai akhirnya bulan Juni kemarin itu pun ada desakan mau direvisi lagi. Nah, jadi kalau direvisi lagi kami berargumen ini nanti bulan Desember baru cair. Nah, kita akhirnya nggak jadi, ya udahlah cairkan katanya gitu. Kira-kira gitu, Pak Alfian. Jadi ya. Satu lagi, Mas Abid. Silakan. Untuk penelitian tahun 2023 itu kira-kira pengumumannya kapan biar teman-teman persiapkan proposal? Terima kasih. Nah, kami juga nunggu dari pusat, Pak Alfian. Kemarin itu ketua itu ada pertemuan di Palembang minggu lalu, kalau nggak salah, minggu lalu itu masih akan di apa namanya, sedang disusun juknisnya di pusat. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Kita juga nunggu. Assalamualaikum. Ini informasi dikit. Ya. Nah, udah selesai ini acara saya. Ya, Pak. Ya, untuk terkait dengan 2023, ini kemarin sudah dibahas, sudah break ya. Tinggal untuk bagi reviewer mungkin menyusun instrumen-instrumen penilaian biar seragam untuk semua reviewer. Jadi mungkin dalam waktu dekat lah. Insya Allah pertengahan bulan ini udah fix dan segera akan di launching nanti. Itu aja informasinya. Jadi persiapkan mulai dari sekarang untuk proposal yang terbaik ya. Oke. Terima kasih. Pak Alfian ini yang penelitian sekarang belum dimulai sudah mau mengajukan lagi ya. Luar biasa tuh semangat beliau. Iya. Gimana? Lagi lepas kalau tuh, Bin. Iya, Pak. Ada Bu Dori. Sudah angkat tangan. Silakan Bu Dori. Terima kasih Pak Abid. Mungkin mau bertanya seperti ini. Saya jurusan kimia, jadi banyak kegunaan keuangan itu kan lebih ke beli bahan-bahan kimia. Nah, karena pendanaannya juga baru cair dan baru bisa membeli bahan. Nah, baru dapat informasi juga ternyata bahan kimia yang mau dibeli itu inden sampai 2-4 bulan. Sedangkan 22 September kan kita harus sudah membuat laporan sementara. Jadi mungkin minta solusinya itu seperti apa baiknya. Soalnya kalau misalnya beberapa bahan sudah dibeli, cuman yang inden ini adalah bahan utama yang akan saya
teliti seperti itu. Jadi kalau tidak ada bahan itu, saya tidak bisa sama sekali melakukan penelitian, tidak bisa memulai penelitian sama sekali. Mungkin solusinya seperti apa? Oke. Ya, terima kasih Ibu Dori Fitria. Ya, kalau saya bilang solusinya dananya dikembalikan bukan solusi. Ya, solusinya menurut saya Ibu kan untuk laporan antara itu 22 September itu harus dua bab atau 40 halaman. Jadi Bapak atau Ibu Dori itu bisa menulis misalnya studi kepustakaan bagian kedua dari riset-riset sebelumnya yang pernah ada. Dan apa bedanya dengan riset Ibu, kira-kira begitu di bab kedua. Nah, jadi itu bisa dilakukan untuk laporan antara, kira-kira gitu, Ibu. Oh, baik, berarti bisa seperti itu ya Pak ya? Ya. Semoga, semoga ya sebelum 22 September sudah. Ya. Siap, amin Ibu. Nah, sama-sama Bu. Nah, ada juga Bang Id kayaknya mau ngomong, silakan Bang Id kalau. David ngikut saya. Oh gitu, iya. Apanya hidup apanya mic-nya. Ya silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak ada, kita sudahi Bapak Ibu. Atau Pak Ayub ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, sedikit aja terakhir sebelum kita tutup ya hari ini. Ya, terkait dengan penelitian kita agar optimal lah. Nah, mungkin dari sisi substansinya, bagaimana sudah kita diskusikan pada saat seminar proposal ya, proposal. Nah, itu kan banyak catatan-catatan yang ya sudah kita diskusikan lah gitu kan, dan kita ada kesepakatan untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Jadi kami harap nanti perubahan-perubahan itu harus ya terlihat lah paling tidak untuk laporan antara nanti itu. Jangan nanti kemudian dianggap ya angin lalu saja seminar proposal itu. Nah, itu bagi catatan dari LP2M kan masih ada itu. Jadi kami berharap keseriusan Bapak Ibu untuk menghasilkan hasil penelitian yang cukup representatif lah untuk kemudian nanti dipublikasikan atau didiseminasikan melalui webinar ataupun seminar-seminar yang lainnya. Mungkin itu saja pesan dari saya terakhir. Terima kasih. Oke. David. Ya, terima kasih Pak Ayu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya, jika tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Mas Afif boleh tanya? Oh ya, silakan Bu Yus. Untuk diseminasi penelitian, misalnya kita punya penelitian terdahulu ya, teman-teman dulu lah ya apa ya, baru sebetulnya belum bertahun-tahun, 1 tahun atau 2 tahun. Nah itu kalau kita mau diseminasi lapor ke LP2M. Oh iya, silakan Bu ke LP2M. Oh ya, saya kepengen ini di webinarkan. Oh ya, kita senang sekali kalau ada yang itu relawan ke LP2M, begitu. jadi ya. Dijadwalkan gitu ya? Iya Bu, silakan Bu. Oke. Terakhir Mas Abid, Iya, silakan Bu Titin. Saya nyambung tadi dari Mbak Dian Muhlisa, memang penting bagi kita diberi file yang isinya apa-apa saja yang bisa kita keluarkan dalam laporan keuangan. Sekali lagi mungkin saya pernah lihat sih di beberapa pusat kajian itu dapat dari keuangan, mungkin juga pasti LPPM juga punya apa yang bisa kita beli, batasan maksimal berapa biayanya, itu penting sekali buat kita sebagai peneliti. Kadang dari SBM tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh UIN gitu untuk standar biayanya. Mungkin gitu Mas Abid. Oke. Ya, ya kita akan minta ke SPI karena data itu ada di SPI. Nanti kita minta kita share ke grup di di grup penelitian 2022. Tapi sebetulnya Bapak Ibu dengan SBK ini tidak seketat itu sebetulnya untuk pengeluaran-pengeluaran. Cuma
Bapak Ibu, yang penting pengeluaran ini kan sifatnya wajar saja Bapak Ibu. Misalnya kalau mengadakan FGD lalu membeli makanan untuk 10 orang ya, yang sewajarnya saja, kira-kira berapa per orang, kira-kira gitu Bapak Ibu. Nah, kalau mau didasarkan pada itu, nanti misalnya ya diambil yang paling tinggi juga biasanya kan sama Bapak Ibu. Biasanya kalau misalnya makanan per satu orang konsumsi misalnya antara 20.000 sampai 40.000, biasanya kan diambil yang 40.000. Walaupun sebetulnya realnya aja ya mungkin tidak sampai segitu misalnya. Nah, seringkali begitu. Tapi kalau berbasis SBK sebetulnya Bapak Ibu lebih bebas untuk menggunakan. Hanya saja ya yang sewajarnya, yang memang kalau FGD ya tempat yang restoran yang atau misalnya tempat makan atau beli makanan yang memang umumnya acara-acara kegiatan-kegiatan begitu. Tidak kemudian harus di tempat yang mewah yang bayarnya mahal sekali gitu kan. Nggak wajar. Nah, soal kewajaran itu Bapak Ibu pasti lebih tahu lah kira-kira gitu. Begitu Bu Titin. Tapi nanti kita akan minta juga ke SPI lah untuk daftar barang yang standar barang yang digunakan oleh UIN. Karena SPI pernah mengeluarkan itu. Terima kasih, Bu Titin. Baik, terima kasih Mas Habib. Ya, satu lagi, Labit, mungkin nggak tahu sudah disampaikan atau belum. Kayak kemarin BPK kan ada temuan terkait dengan pembantu peneliti ya, pembantu peneliti yang tidak di SK-kan. Nah, itu mungkin perlu pertimbangan juga nanti kalau seandainya membutuhkan surat tugas lah paling tidak, setidaknya dari ya pertama surat tugas dari LP2M, yang ketiga ya ketiga dari surat SK ya, SK untuk ya pembantu peneliti. Itu mungkin penting untuk kalau seandainya BPK suatu waktu nanya gitu lagi. Jadi silakan pokoknya ada pembantu peneliti untuk diajukan ke LP2M, nanti kita rekap, kita ajukan secara bersama-sama lah ke depan itu. Iya, ya. Oh ya, dan SK itu harus rektor itu yang membuat itu. Ya, mempersyaratkan rektor. Oh ya, oke. Pak Habib, satu pertanyaan lagi. Kemarin kita kan masukkan mahasiswa sebagai ini sebagai peneliti, tapi di dalam SK itu kan nggak ada nama mahasiswa. Bagaimana kalau mahasiswa itu kita jadikan sebagai pembantu peneliti saja, kan boleh ya? Oh iya, boleh. Boleh aja kalau gitu. Ya, nanti kami buka lagi di Tabdimas, kami lihat siapa ya saja yang dijadikan mahasiswa yang menjadi Kalau ada tambahan-tambahan yang lain juga boleh juga nanti Bapak Ibu. Nah, tapi SK itu kapan ya maksimal? Ya harus cepat lah kalau gitu Bapak Ibu. Nanti kami umumkan sendirilah soal itu. Ya, terima kasih sudah diingatkan soal itu, Pak Alfian. Oke, Bapak Ibu, tidak ada lagi? Kalau tidak ada, kami cukupkan. Atau Pak Sakroni mungkin ada tambahan? Cukup. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian penjelasan mengenai teknis penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2022. Silakan Bapak Ibu melakukan penelitian sebaik-baiknya menggunakan dana yang sudah 100% cair ke Bapak Ibu sesuai kewajaran, sesuai peruntukan riset Bapak Ibu, dan nanti tanggal 22 September kami tagih laporan antaranya dan 22 Desember kami tagih laporan akhirnya. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Bapak Ibu peneliti, ada Pak Dekan Fakultas Usuluddin, Bu Tanti tadi sama anaknya, ada Bu Dani Sartika yang baru selesai doktor, dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.